Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 5A 5B. Segala puji syukur kenaikan kepada Tuhan atas kebaikannya sehingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun lewat media sosial ini. Ya, saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan tetap bersemangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jalan, lari, dan lompat. Nah, secara sederhana saja. Nah, namun sebelum kita mulai semuanya itu, kita akan lakukan dulu pemanasan dan diawali dengan berdoa. Baik, semuanya siap ya? Baik, nanti akan berdoa dalam hati, akan saya berikan hitungan ketiga, semuanya berdoa dalam hati. Baik, tundukkan kepalanya, 1, 2, 3, berdoa dalam hati. Amin. Baik, kita pemanasan dulu. Angkat tangannya ke atas, jinjit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan, tundukkan kepalanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya perhatikan, tangan kanan di pinggang, tangan kiri di atas. Dorong tangan kanannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tarik kepalanya ke bawah, depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik samping kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangannya dorong ke depan, tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kakinya kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping, ke belakang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk kakinya ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan semuanya di pinggang. Anggukkan kepalanya depan dan belakang, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang samping kanan dulu, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya depan dada, direnggut-rengutkan dua kali, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, letter S, tangan kanan di atas, ayun 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lompat dan bertepuk tangan, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, anak-anakku, seperti Pak Samuel sudah beritahukan tadi bahwa hari ini kita akan belajar yaitu jalan, lari, dan lompat. Nah, karena pada pagi hari ini kita lebih banyak berolahraga menggunakan tubuh kita bagian bawah yaitu kaki, maka kakinya yang harus kita latih dulu. Nah, sekarang mengawali latihan kita pada hari ini, kita boleh dulu lari di tempat ya. Lari di tempat atau jalan, silakan jalan di tempat, tangannya ditekuk begini, jalan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang boleh kita
jalan, habis itu lari di tempat juga ya. Tuh, 2 makin lama makin cepat. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke, saya pikir cukup. Nah, sekarang apa yang sudah kita lakukan tadi dalam pemanasan itu mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya tubuh kita ini kuat ya, melakukan aktivitas yang lebih berat. Jadi harus kamu lakukan pemanasan karena pemanasan itu berguna untuk memberikan kamu kekuatan di dalam otot-otot dan tulang-tulang kamu sehingga tidak mudah nanti keseleo, kram, atau hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan saat kita berolahraga. Jangan pernah tinggalkan yang disebut pemanasan. Itu paling utama yang mendukung kamu di dalam melakukan aktivitas yang lebih berat. Oke? Berjalan. Mengapa kita harus perlu belajar berjalan? Ya, supaya jalan kita benar, ya. Berjalan itu bagaimana sih Pak Sarman? Ya, pandangan ke depan, badan tegap, ya. Karena kamu udah kelas 5, udah pasti dengan cepat mengerti, ya. Kalau pandangan ke samping ya nggak boleh karena itu membuat kita bisa terjatuh, ya kan? Itu bisa kesandung dan lain sebagainya yang mencelakai diri kita sendiri. Oleh karena itu berjalan itu sebenarnya harus fokus. Apalagi saat-saat sekarang ini kamu banyak atau hampir semua kita memiliki gadget ya, HP. Nah, kadang-kadang ada kalanya kalian itu main HP sambil berjalan, itu sangat membahayakan, ya kan? Kalau berlari nggak mungkin lah sambil melihat HP, tapi saat berjalan banyak orang yang melakukan. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya konsentrasi supaya berjalan itu dilakukan dengan baik, ya, tidak kakinya tersandung atau terantuk menjadi sakit dan terluka, tetapi benar-benar berjalan dilakukan dengan baik. Nah, cara berjalan itu kan banyak ya, ada berjalan ke depan, ke belakang, bisa juga berjalan ke belakang apa namanya mundur, boleh juga berjalan ke samping kiri, boleh juga berjalan ke samping kanan. Nah, ini sebenarnya kita tinggal mengulang. Kamu dari kelas 1 sudah belajar tentang hal ini, ya kan? Kita hanya mengulang, termasuk nanti lari dan lompatnya, ya kan? Ada jalan langkah panjang, ada jalan langkah pendek. Nah, perbedaan berjalan dan berlari dan melompat nanti Pak Sarmin akan jelaskan satu persatu nanti di dalam pembelajaran di dalam video Zoom, ya, dalam video Zoom. Nah, pertama-tama perhatikan Pak Sarmin berjalan, ya, posisi kaki dan tangan itu harus seirama, ya. Jangan kamu berjalan kaki kanan di depan, tangan kanan di depan. Nggak indah, nggak elok, nggak bagus dipandang mata. Oke? Baik, Pak Sarman akan praktekkan dari sini berjalan beberapa langkah ke depan. Karena kamu ada di rumah, tidak perlu harus lapangan yang kuat, yang luas, lebar. Yang terpenting bagaimana kamu bisa melakukannya dengan senang dan sukacita. Perhatikan baik-baik. Nah, ini, ya kan? Yang di depan kaki apa nih? Kaki kiri. Dan yang di depan diayun dengan tangan kanan bergantian seperti ini, ya. Oke, nah seperti ini. Kamu perhatikan Pak Sarmin jadi mirip seperti ini, arah baliknya. Nih, perhatikan seperti ini, ya kan? Ayunannya seperti ini. Nah, kamu lakukan seperti itu. Kemudian kalau kamu berjalan ke depan, nah pandangannya ke depan, rileks dan enggak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat seperti berjalan seperti apa itu robot, bukan seperti itu kaku jalannya, berjalan rileks aja. Nah, seperti itu. Berjalan seperti itu. Nah, kalau berjalan ke samping bagaimana? Ya, berjalan samping kanan, ya, tentunya kaki kanan diangkat dan diikuti kaki kiri. Samping kiri, kaki kiri diangkat dulu, diikuti dengan kaki kanan. Nah, kalau ke belakang itu terserah kita, boleh kaki kanan duluan, boleh kaki kiri, sama seperti berjalan. Tapi pada dasarnya berjalan ke depan itu kamu angkat dulu kaki kirinya, ya kan? Kalau ke belakang, kaki kiri mundur bisa juga, kaki kanan bisa juga. Nah, tergantung mana yang lebih baik menurut kamu, itu yang kamu lakukan. Oke, sekarang berjalan ke samping kanan. Perhatikan, tangan, posisi tangan tetap berada di sisi badan. Ini seperti ini, ya kan? Nah, kemudian kamu berjalan ke sebelah kiri. Nih, perhatikan kakinya dan tangannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kamu akan berjalan ke belakang. Boleh kaki kiri duluan, terserah kamu. Oke.
Nah, perhatikan kakinya Pak Sarmen. Ya, maju lagi. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Boleh kamu variasikan serong kiri, serong kanan, boleh juga. Nah, termasuk juga berlari. Berlari, ya, ada lari jarak jauh, lari jarak pendek, ya kan? Mana saja, yang terpenting bagaimana cara berlari yang benar kamu harus tahu, ya. Posisi badan, cara melihat kamu ke depan, cara melewati garis finish, ya kan? Itu harus kamu mengerti kalau kamu masih di dalam perlombaan, begitu. Ya kan, kalau tidak masuk dalam perlombaan ada garisnya. Nah, Pak Sarmin tidak buat garis ya, karena kita ini belajar lewat daring seperti ini. Yang terpenting kamu mengerti cara dan tekniknya, kamu nanti akan lakukan sendiri ya. Umpamanya anggap aja ada di sini garis start. Oke. Kita tidak melakukan start ini ya, jongkok atau start berdiri ya. Kita hanya belajar cara berlarinya saja. Nanti lain kali akan kita sambung dengan memakai start jongkok atau start berdiri dan aba-aba berlarinya. Nah, perhatikan sekarang ini kalau mau berlari, boleh kaki kiri di depan dengan posisi tangan ditekuk seperti ini. Dan kamu boleh berlari sekencang mungkin, lari. Nah, ya seperti itu. Kemudian kamu ulang lagi, boleh berlari. Nah, ya perhatikan teknik kakinya Pak Sarmin yang berlari, ya kan? Perhatikan nanti ada penjelasan Pak Sarmin di dalam Zoom nanti apa perbedaan berlari dan berjalan itu. Perhatikan baik-baik kakinya berlari, ya seperti itu. Nah, kemudian boleh berlari ke belakang ya, kalau boleh ya tidak perlu belajar berlari ke belakang, bisa jatuh mundur ya, bisa jatuh ke samping, tidak perlu juga, itu hanya dipelajari sekedarnya saja untuk menjaga keseimbangan kita ketika kita saat berjalan. Oke ya, kemudian yang terakhir itu melompat ya, singkat-singkat saja supaya kalian yang penting mengerti. Melompat itu ya, tadi kan berjalan, berlari dan melompat. Nah, karena kita di rumah, lapangan yang tidak luas, boleh kamu modifikasi dulu, lompat tanpa awalan contohnya, ya kan? Atau lompat ke belakang, lompat samping kanan, lompat samping kiri, bisa kalau lompat. Ya, oke. Atau berlari juga sambil melompat. Dengan kamu buat kondisi lapangan kamu yang kecil, jadi kamu modifikasi, kamu buat sedemikian, kamu tidak jatuh ya karena lapangannya kecil dan tidak mencelakai diri kamu sendiri. Kamu atur bagaimana caranya. Nah, contohnya seperti ini, 1-2 langkah, 1-2 lompat. Ya kan? Boleh. Namanya ini 1-2 lompat. Nah, ada jalannya, ada larinya. Nah, kan jalan, lari, lompat. Nah, seperti itu. Usahakan tangannya diayun, ya usahakan tangannya diayun kalau kamu nanti melompat, supaya tangan yang diayun itu membawa badan kamu jauh ke depan. Ya, perhatikan sekali lagi, ini jalan, lari, lompat ya, ke depan. Usahakan tangannya diayun ke depan, diayun begitu. Nah, ada juga variasi melompat ya tanpa awalan. Kalau tadi kan pakai awalan, karena kita ada di rumah, kadang-kadang tidak sesuai dengan lapangan yang kita harapkan. Kamu modifikasi, umpamanya dari sini ayun tangannya kamu melompat. Nih, perhatikan. Perhatikan ini lututnya ditekuk yang neper. Neper lututnya ini. Nih, 1, 2, 3, lompat. Sejauh mungkin. Perhatikan tangannya seperti ini. Ayun ke depan supaya kamu jangan terjatuh. Ini termasuk menjaga keseimbangan. Oke. Lagi. Ya, saran dari sini, ayun. Ya, pastikan kamu seimbang dengan ayunan tangan. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kalau ke samping tidak perlu kamu mengayun tangan seperti ini. Kalau kamu lompat ke samping, boleh aja kamu tangannya ditekuk begini dan lututnya itu ditekuk dan kakinya ngeper. Lompat. Nah, seperti itu. Kemudian samping kanan, lompat. Begitu. Kalau ke belakang boleh juga.
lompat. Nah, dan kalau ke depan ayun, selalu diayun begini, nih, perhatikan. Siap. Nah, seperti itu. Jadi, itu pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu jalan lari lompat dengan permainan sederhana sebenarnya. Cuman karena kita berada di rumah masing-masing, kita nggak bisa bermain. Hanya melakukan seperti apa yang Pak Sarmin sudah praktekin. Semestinya kalau kita bermain di sekolah, kita buat keliling lingkaran, ya kan? Bisa kita buat permainan lompat. Ketika Pak Sarmen menyebut hitungan 1, 2, ya kan? Kamu melompat mencari temanmu itu 2, satu pasang, satu kelompok. Ketika Pak Sarmen bilang 5, berarti kamu melompat mencari teman 5 orang satu kelompok. Jadi sangat rame, gembira, senang ya dalam bermain. Tapi tidak apa-apa walau kita masih berada di rumah, tetap semangat ya. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan pendinginan terlebih dahulu. Oke? Habis itu nanti kita refleksi sedikit apa manfaat pelajaran yang kita ambil setelah kita melakukan pelajaran ini. Oke? Baik, kita pendinginan dulu. Angkat kedua tangannya ke atas. Udah, jinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya perhatikan badannya Pak Sarmin. Tangannya gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian langkahkan satu langkah ke depan, tekuk kaki kanan, taruh tanganmu di atas lutut, bertumpu di atas kaki kanan seperti ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan sekarang kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pesan pikir cukup ya untuk hari ini. Baik, sekarang sebelum kita tutup dengan doa, kita refleksi dulu. Sekarang kamu boleh duduk semuanya. Ya. Boleh kamu duduk semuanya. Oke, boleh kamu duduk. Sekarang perhatikan pertanyaan Pak Sarmen. Setelah kamu mempelajari gerak jalan lari ini dan lompat, apa yang ada dalam pikiran kamu? Tadi Pak Sarmin sudah jelasin banyak. Atau kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Tadi kalau berjalan harus konsentrasi, tidak boleh berjalan sambil melihat ke kiri atau ke kanan, atau apalagi bermain HP atau gadget. Kemudian berlari dengan konsentrasi dan melompat dengan posisi yang benar supaya tidak terjatuh dengan dibantu keseimbangan lewat ayunan tangan. Dan yang terakhir yang kita dapat ambil makna dari pelajaran kita pada pagi hari ini, melatih kekuatan otot kaki kamu ya. Itu tujuan atau manfaat yang kita pelajari pada pagi hari ini, melatih ya kan kekuatan otot kaki kamu. Kalau otot kakinya kuat ya berarti berjalannya, berlarinya, melompatnya pasti kuat. Oke, baiklah. Kita akan akhiri pada pagi hari ini pembelajaran kita. Kembali saya undang kalian semua bangkit berdiri. Ayo, semangat, tetap semangat, bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa nanti di dalam hati dengan hitungan ketiga. Baik, sudah siap semua? Baik, 1, 2, 3, berdoa di dalam hati. Amin. Oke,
Syukur kita boleh melakukannya pada pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Biarlah tetap semangat kalian, nanti akan kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian, cara berjalan, berlari, dan melompat yang benar dengan sederhana. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan tetap di rumah.